Selama Ramadan dan menghadapi hari raya ke depan memang kita selalu mantau stok tetap disediakan, kemudian stok pasokan, kemudian harga tetap dijaga oleh pemerintah, dijaga pemerintah. Tetap bersama kami, Tubabaku Streaming Radio, The Goodness of Tubabaku. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tubabaku. Kembali lagi bersama saya Novi Ardianti, tentunya dalam program Dialektika, Dialog Interaktif Tubabaku. Ya, gimana kabarnya Tubabaku? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Kebutuhan sembako menjadi sumber utama bagi masyarakat. Nah, apabila terjadi kenaikan, itu justru menjadi kendala bagi kita semua. Nah, bagaimana kita mengetahui harga dan ketersediaan sembako selama bulan Ramadan, sehingga kita tahu ketersediaan ini akan terus cukup dan selalu ada. Hari ini kita akan bahas terkait peran dari Dinas Koperindak terkait harga dan ketersediaan sembako selama bulan Ramadan hingga Lebaran. Nah, saat ini saya sudah bersama Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperindak Kabupaten Tulungagung Barat, Bapak Desmi Anwar. Ya, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Kenali Pak, saya Novia Pak. Ya, gimana Pak kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masih puasa Pak? Insya Allah. Iya. Ini hari kelima. Hari kelima. Masih semangat ya Pak ya? Semangat, harus tetap semangat. Tetap semangat. Sebenarnya nggak ada rasanya sih Pak kalau masih pagi ya. Kecuali jam 2 nanti. Oke Pak, kita akan melihat isu-isu yang sekarang beredar adalah ketersediaan sembako selama bulan Ramadan dan menjelang Lebaran nih Pak ya. Nah, saya ingin tahu Pak terkait hal ini dari Dinas Koperindak sendiri, sebelum Ramadan tiba nih Pak, sebelum kita masuki bulan Ramadan ini, apakah dari Dinas Koperindak ini sudah melakukan pemantauan terkait harga dan ketersediaan sembako Pak? Terima kasih. Terkait dengan saya katakan mungkin saya sedang sembako, tapi sebenarnya ada istilah kata kita komoditas bahan pokok penting di Kabupaten Tulungagung Barat. Terkait dengan selama Ramadan dan menjelang hari raya atau hari besar keagamaan nasional, secara langsung memang tugas daripada Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung Barat adalah memantau ketersediaan dan pasokan serta harga di pasar. Terkait ini kalau di Kabupaten Tulungagung Barat kita adalah pasar Pandaragan Jaya. Memang ada beberapa pasar kita termasuk yang untuk pembandingnya adalah pasar Mulia Asri, kemudian pasar Dayamuni, dan pasar modern kita itu pasar Pulung Kencana. Terkait ini memang menghadapi atau saya katakan selama Ramadan dan menghadapi hari raya ke depan memang kita selalu mantau, termasuk bahan pokok penting ini kalau tercatat di kita berdasarkan katakanlah namanya sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok atau disingkat SP2KP, ini aplikasi oleh dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Kita di kabupaten, bukan hanya di Tulungagung Barat, di seluruh kabupaten se-Indonesia itu ada namanya kontributor pemantau harga yang setiap saat harus melaporkan ke aplikasi ini. Kalau di dalam aturan itunya adalah paling lambat jam 11 siang setiap hari. Itu kalau tercatat di kita ini ada 42 sebenarnya komoditas yang kita pantau. Iya Pak. Termasuk yang lebih kita kenal, yang lebih mungkin agak ini ya, terkait secara sederhana biasanya kita bawang, cabai, selama ini kan bahan pokok. Ya itulah sementara yang bisa kita itu kan, karena selama ini ya setiap hari kita pantau selama hari kerja, sehingga ada atau tidaknya suatu katakanlah perayaan, dalam hal ini saya katakan Ramadan dan menjelang Lebaran, kita selalu mantau dan sejak dini terkatakanlah terdeteksi apakah ada kenaikan harga bahan pokok tersebut. Berarti sembako ini bukan hanya 9 bahan pokok ya Pak ya? Ada 40 sekian ya? Ya, kalau tercatat yang di aplikasi kita itu sebenarnya ada 42 ini komoditas.
termasuk beras, secara yang lebih kenal kita cabai, termasuk sayur-sayuran. Sayur-sayuran masuk sembako ya Pak ya? Sayur-sayuran, kemudian ada apa namanya istilahnya ikan udang kita ini, daging yang ini telur ayam, bawang dan sebagainya. Termasuk garam juga kita laporkan juga. Oh, garam masuk dalam sembako ya Pak ya? Gitu, Iya benar. Gitulah, nah kemudian nih Pak ya, untuk peran dari Dinas Koperindak sendiri Pak dalam memantau harga dan ketersediaan sembako ini selama ini seperti apa Pak? Selain dapat informasi dari kontributor tadi Pak, apakah dari Dinas Koperindak ikut turun gitu Pak ke pasar-pasar yang ada di Tulang Barat khususnya? Terkait dengan Koperindak ini ya memang salah satu tugas pokoknya itu. Tetapi kita juga setiap kabupaten juga ada namanya tim pengendalian inflasi daerah. Iya. Ada di setiap kabupaten itu ada lebih kurang ada 19 unsur yang terlibat di situ. Jadi selain tadi yang diinformasikan bahwa memang pemantauan tiap hari, juga secara berkala tim ini akan memantau, turun langsung memantau ke pasar gitu, termasuk baik dari sisi ketersediaan bahan pokok dimaksud, kemudian dari sisi harga, kalau ada terjadi hambatan gitu masalah distribusinya, nanti akan dilaksanakan katakanlah koordinasi. Terkait dengan yang saya katakan tim pengendalian inflasi daerah itu atau disingkat lebih familiar dikenal TPID. Ada berapa upaya, ada 9 langkah sebenarnya yang harus yang dilaksanakan itu. Yang tadi memantau kesediaan ini, kemudian melaksanakan koordinasi, melibatkan semua unsur, termasuk dalam hal ini ada di instansi di luar kita itu ada namanya Satgas Pangan, itu oleh dari pusat, dari untuk di kabupaten adalah Polres, termasuk sampai juga dengan rekan-rekan Babinsa, Babin Kamtibnas namanya, ikut mantau. Kalau di Polres itu Babin Kamtibnas ikut melaksanakan pemantauan, baik terkait dengan mereka itu memang mereka memantau masalah distribusinya gitu. Kemudian menjaga pasokan bahan pokok penting, kemudian melaksanakan terkait dari 19 unsur dalam TPID itu ada instansi teknis, OPD teknis di kabupaten. Misalnya Dinas Ketahanan Pangan dan Perkebunan Kabupaten Tulang Barat, kemudian ada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Tulang Barat, kemudian ada Dinas Ketahanan Pangan. Ada namanya upaya adalah melaksanakan pencanangan gerakan menanam. Seperti apa itu Pak? Ya, seperti kalau kita ini ada program di kabupaten saya lupa itu. Contohnya adalah menanam gerakan menanam cabai, sayur-sayuran. 5W1H. Ya, itu itulah. ya, maksudnya yang kita menanam gitu ya. Nah, gerakan yang untuk gerakan itu pencanangan serentak gitu loh, serentak menanam, mengimbau. Beberapa waktu lalu pemerintah Kabupaten Lampung Utara membuat edaran ke kecamatan dan Tiup untuk melaksanakan penanaman serentak penanaman itu. Kemudian yang itunya secara mungkin lebih dikenal kita ini operasi pasar murah gitu. Seperti yang kemarin Pak ya. Betul. Baik yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten sendiri ataupun kita juga sering juga dari pemerintah Provinsi Lampung. Untuk tahun ini memang belum dilaksanakan, tapi kita harap biasanya akan dilaksanakan pada bulan-bulan berikutnya gitu. Kemudian ada juga dari kegiatan operasi pasar murah ini oleh pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional. Kalau untuk perpanjangan tangannya adalah Dinas Ketahanan Pangan, namanya Gerakan Pangan Murah itu yang itu. Kemudian yang tadi itu melaksanakan sidak ke pasar atau distributor yang melibatkan beberapa unsur termasuk kawan-kawan dari Satgas Pangan, dari Polres gitu. Kemudian ini yang belum kita laksanakan adalah kerjasama dengan daerah lain untuk melaksanakan ini, katakannya kerjasama dalam rangka distribusi bahan pokok ini.
Ya mungkin itu yang sementara yang bisa saya informasikan. Iya. Nah kalau misalnya Pak, ada kenaikan harga ya Pak ya, atau langka nih Pak ya, kenaikan harga deh yang kita lihat ya dari pedagang yang ada di pasar gitu Pak. Bagaimana Pak dari Dinas Koperindak sendiri melihat dan menstabilkan harga tersebut? Karena kan itu pasti akan jadi kendala bagi masyarakat gitu ya Pak ya. Ya kan fungsi awal dari Dinas Koperindak itulah yang seperti di awal tadi adalah melaksanakan pemantauan. Dari situ kita bisa memantau kondisi di pasar, kondisi ketersediaan bahan pokok itu, kemudian maupun harga. Nah dari situ nanti melalui tim pengendalian inflasi daerah itu melaksanakan itu tadi yang seperti di awal saya informasikan adalah untuk tahap awal berkoordinasi dengan para distributor di luar. Kemudian untuk informasi memang salah satu komoditas kita ini bawang merah ya. Bawang merah kita memang bukan sebagai daerah penghasil, termasuk Lampung juga masih dari luar, dari setahu saya dari Indramayu ya, Kabupaten Indramayu. Cuman kita kalau kaitan dengan distributor besar ini ada di Metro. Nah, kita berkoordinasi dengan mereka. Kalaupun ada beberapa bahan pokok itu terjadi, katakanlah, kalau saya katakan kelangkaan terlalu ini ya, kekurangan stok lah di kabupaten kita, akan berkoordinasi ke sana. Kemudian melibatkan beberapa OPD lain, termasuk dalam hal ini misalnya Dinas Perhubungan untuk melaksanakan distribusinya ke kabupaten kita gitu loh. Itu kemudian langkah berikutnya yaitu tadi yang paling itu adalah yang paling akhirnya adalah operasi pasar murah itu tadi gitu. Tapi gimana Pak, kita melihat bahwa hari ini kan tadi Bapak sudah singgung bahwa setiap hari ada pemantauan dan ada informasi masuk gitu ya Pak ya. Bagaimana dari Dinas Koperindak sendiri melihat bahwa hari ini misalkan harga cabai 10.000 misalkan dan besok 12.000 gitu Pak. Apakah data itu memang benar-benar akurat dan bisa di masyarakat tahu gitu Pak kalau itu memang benar-benar dipantau oleh Dinas Koperindak Pak? Ya, kita selain yang kaitan dengan pemantauan tadi, selain itu dilaporkan juga, itu menjadi acuan oleh pemerintah untuk menentukan kebijakan, misalnya kaitan dengan harga dan ketersediaan pasokan. Informasi ini ya sebenarnya secara langsung ya mekanisme pasar gitu di masyarakat. Jadi otomatis gini, kalaupun dalam satu pasar dengan kita, kita juga ada namanya acuan harga eceran tertinggi masing-masing komoditas itu. Sehingga harapan pemerintah itu tadi, baik pemerintah pusat ataupun sampai di kita kabupaten, memang harga yang berlaku di pasar itu tidak boleh melebihi dari harga eceran yang telah ditetapkan gitu. Sehingga itu akan menjadi acuan dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan membeli itu. Terlebih kalaupun ada terjadinya kelangkaan atau kekurangan pasokan itu tadi, mungkin secara langsung memang otomatis harga juga akan naik secara signifikan. Tetapi itu tadi, untuk mengatasinya itu tadi kita lakukan kerjasama, kemudian berkoordinasi dengan distributor daripada komoditas dimaksud. Iya. Tapi kalau misalkan kita lihat harga-harga yang ada di pasar nih Pak ya, mereka kan mengambil dagangan itu dari misalkan dari satu distributor gitu ya Pak ya. Tapi terkadang masih ada nih Pak pedagang yang mematok harga berbeda Pak. Gimana tuh Pak? Biasanya alasan pedagang seperti itu kenapa tuh Pak? Ya, kalau kaitan dengan pedagang di pasar, tapi sepanjang pemantauan kita memang tidak banyak gitu, karena selain ada acuan harga itu jadi, kemudian persaingan antar pedagang otomatis ya mungkin mereka agak riskan sebenarnya kalau memang mereka misalnya harga lebih tinggi dari pedagang lainnya. Biasanya nggak terlalu signifikan perbedaan harga antar sesama pedagang, karena kebetulan memang biasanya mereka mengambil dari satu distributor misalnya gitu, kayaknya misalnya minyak makan gitu mungkin. Kalau kayak gitu Pak, misalnya dari distributor ditentukan harga 10.000, ketika ke pedagang apakah ditentukan ambil untungnya misalnya 2.000 gitu, 12.000 harus dijual gitu oleh pedagang-pedagang eceran tadi Pak? Atau memang dari pedagang itu yang menentukan untungnya tadi? Ya sebenarnya
Kalau harapan pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi itu adalah sebagai patokan maksimal yang harus dijual. Kalau mereka mengambil dari distributor itu memang jauh di bawah harga HET. Itu tadi memang masing-masing pedagang akan mengambil, sebenarnya patokan dari pedagang, dari pemerintah memang harus maksimal sebesar harga eceran tertinggi. Tetapi kenyataannya memang kadang-kadang itu tadi karena meningkatnya kebutuhan, apalagi selama Ramadan dan menjelang hari raya ini kan, kebutuhan masyarakat yang tadinya mungkin normal-normal saja akan lebih lebih meningkat. Sebenarnya dalam kayak katakanlah di luar hari itu sebenarnya misalnya cukup 10, mereka bisa malah 15 gitu dengan jumlahnya. Itu yang secara langsung juga berpengaruh juga dengan ini ketersediaan pasokan ini bahan pokok itu gitu loh. Kalau kaitan kembali lagi ke masalah harga, memang itu tadi acuannya adalah HET. Ya ada kemungkinan itu tadi karena kekurangan pasokan sehingga otomatis harga banyak yang memintakan mekanisme pasar lah, jadi otomatis secara langsung. Nah, inilah tugas daripada tim pengendali inflasi daerah untuk memantau itu, memastikan stoknya ada, kemudian harga juga nggak terlalu naik signifikan, sehingga secara tidak langsung mempengaruhi inflasi, khususnya di daerah kita gitu. Iya betul. Ketersediaan sembako selama bulan Ramadan ini justru jadi masyarakat susah nih Pak ya untuk menyediakan atau menyetok bahan sembako karena semakin langka atau semakin menipis nih Pak ya. Biasanya nih Pak alasan dari keterbatasan atau kelangkaan ya kalau mau dibilang ya Pak ya, sembako ini menjelang bulan Ramadan biasanya apa Pak? Mungkin perlu saya ini kan tambahkan. Untuk di Kabupaten Tulang Bawang Barat kebetulan untuk tahun ini kita sebenarnya stok kita aman sih sebenarnya. Tetapi memang biasanya kecenderungan masyarakat ini, terutama yang umat muslim yang melaksanakan puasa ataupun nantinya menghadapi hari raya, memang kecenderungannya katakanlah melakukan memenuhi kebutuhan mereka lebih dari porsi yang biasanya gitu loh. Sehingga secara langsung memang walaupun saya katakan di awal tadi stok kita aman, mereka katakanlah membeli kebutuhan pokok di atas yang normal gitu dia, untuk katakanlah untuk menjamin ketersediaan mereka kebutuhan pokok mereka selama Ramadan dan menjelang hari raya gitu. Nah, itu tadi sehingga seperti yang disampaikan oleh Novia tadi bahwa akan berpengaruh pada ketersediaan stok di pasar. Berkurang lah, saya katakan berkurang, karena kalau ini stoknya sebenarnya cukup aman, berkurang di pasaran, sehingga secara langsung ya mengakibatkan adanya kenaikan harga gitu. Mungkin itu yang penyebabnya gitu lah. Padahal kalau mau dilihat Pak, untuk konsumsi makan kita semakin berkurang Pak ya kalau bulan Ramadan ya. Tapi kenapa malah justru masyarakat berburu nih kan, berburu misalkan kayak gas-gas gitu Pak ya, atau cabai. Ya kesannya mungkin bahasa saya mungkin kalap kita kalau biasanya kalau selama menjalankan ibadah puasa itu begitu saat berbuka kalian kalap, kemudian secara langsung kita otomatis menyediakan kebutuhan pokok lebih di atas rata-rata kebutuhan kita harian kita sebenarnya itu ya. Kemudian juga ada tradisi kebetulan biasanya selama Ramadan itu ada kegiatan-kegiatan misalnya buka puasa bersama yang dilaksanakan dalam komunitas lingkungan, sehingga mungkin mengundang itu juga meningkat kebutuhan pokok itu tadi. Itu apalagi saat Lebaran nanti, saat Lebaran itu apalagi kebiasaan memang kumpul keluarga, otomatis membutuhkan stok yang cukup banyak, stok makanan yang cukup banyak, secara langsung kebetulan mungkin itu menjadi sumber dari bahan pokok itu tersebut gitu Pak. Tapi Pak, kalau misalkan kita melihat harga hari ini sekian gitu Pak, dari Dinas Koperindak bisa nggak Pak memantau 2 minggu atau 3 minggu ke depan gitu Pak, harga itu akan
turun atau harga itu akan tetap stabil atau naik gitu Pak? Bisa dilihat ya Pak? Sebenarnya bisa, tapi terkaitan dengan harga itu naik atau turun itu sebenarnya tergantung kondisi katakanlah cuaca saat-saat itu gitu loh. Iya. Sebenarnya dari hasil pemantauan kita bisa terdeteksi sebenarnya dengan biasanya memang kita berpatokan misalnya bulan-bulan tertentu ada kenaikan, kemudian kenaikan gitu misalnya contohnya tidak masa panen atau penurunan itu biasanya terjadi karena masa panen. Kita kan bisa lihat untuk di daerah kita ini kan untuk panen ada bulan-bulan tertentu gitu. Nah itu yang berpengaruh ada kenaikan. Sebenarnya bisa terdeteksi dari kita dari adanya kenaikan atau penurunan bahan pokok komoditas bahan pokok ini. Ya. Kalau untuk ini Pak pemantauan ini dari Dinas Koperindak atau ada kerjasama dengan instansi lain Pak? Selain yang tadi Satgas Pangan tadi yang Bapak sebutkan ya? Ya. Kalau terkait pemantau ini kita memang kalau pemantau harga memang kita masing-masing instansi juga ada sebenarnya. Mereka ada nginduk ke instansi di tingkat pusat gitu. Kalau kita memang dari Kementerian Perdagangan. Kemudian kalau dari Dinas Ketahanan Pangan itu sepengetahuan saya itu adalah mereka melaporkan di Badan Pangan Nasional, kemudian dari kawan-kawan Polri juga, dari Polres juga, mereka kebetulan kita sering koordinasi, saling memberikan masukan masalah mereka pemantauan, malah mereka lebih detail juga, masuk di pasar-pasar desa di beberapa tempat. Kalau kita untuk kabupaten yang dari kami dari Kemendak ini terbatas baru 4 pasar, Panaraga Jaya, Mulia Asri, Pulung Kencana, dan Daimurni. Kalau kawan-kawan dari Polres itu dari beberapa kecamatan mereka pemantauan harga. Mereka juga setiap saat juga harus melaporkan ke mereka punya aplikasi tersendiri. Kemudian terkait dengan ini kita juga bekerja sama juga dengan Bulog kaitan kalau memang kaitan pendistribusian itu tadi. Bahan pokok terutama dari mereka itu beras, kemudian minyak kalau minyak yang ada kita ini minyak kita, nama mereknya minyak kita gitu. Oh gitu, itu minyak goreng Pak ya? Minyak goreng itu. Kemudian dari berapa distributor gitu melaksanakan gitu. Kalau untuk tadi kan Bapak sudah menyinggung adanya pasar murah ya, diadakan pasar murah nih Pak. Betul. Bagaimana Pak caranya supaya masyarakat ini tahu kalau misalkan besok akan ada pasar murah nih yang diselenggarakan. Kemudian Pak, sebenarnya diadakan pasar murah itu atas dasar apa Pak? Terima kasih. Terkait memang muara daripada pengendalian inflasi daerah itu adalah itu tadi salah satunya adalah pelaksanaan operasi pasar murah atau di Dinas Ketahanan Pangan itu gerakan pangan murah. Yaitu intinya tadi untuk membantu masyarakat ada kecenderungan misalnya pertama adalah kekurangan pasokan, pasokan. Yang kedua adanya kenaikan harga. Itu tadi pelaksanaan pasar murah ini memang dilaksanakan itu biasanya disubsidi oleh pemerintah. Harga misalnya ada harga pasarnya misalnya 10 disubsidi dijual menjadi 8 misalnya gitu. Itu yang disubsidi oleh pemerintah. Kemudian kalau terkait pelaksanaan memang kita sebenarnya kita mensosialisasikan melalui kalau di kita namanya kan aparat TIUH. Kita informasikan untuk menghimbau masyarakat yang membutuhkan diarahkan yang saya memang sangat membutuhkan. Untuk dapat katakanlah hadir dan belanja karena ini tadi harga itu di bawah harga eceran, di bawah harga pasar, biasanya cukup signifikan sih perbedaan harganya. Tetapi memang kebetulan kita memang kita ada himbauan memang sebelum hari menghadapi Ramadan itu harus melaksanakan operasi pasar murah. Tapi kebetulan memang kondisi sebenarnya harga kita cukup stabil, jadi memang ya jujur harus kita akui belum maksimal kemarin pelaksanaan pasar murah. Mudah-mudahan ke depan ini apalagi menjelang dari sekarang kemudian menjelang hari raya kita mungkin akan melaksanakan operasi pasar murah kembali. Baik yang terjadwalkan di kabupaten ataupun nanti dari biasanya pemerintah Provinsi Lampung juga akan melaksanakan operasi pasar murah. Cuman sampai saat ini kita belum diberikan jadwal.
Oh iya, saya informasikan juga bahwa Badan Pangan Nasional juga beberapa waktu lalu sudah ada menginformasikan bahwa di seluruh Indonesia ada sekitar 4.000 titik dilaksanakan pasar murah juga, yang minimal itu kalau seingat semua tahun saya itu adalah termasuk daging, tapi khususnya daging kerbau. Daging kerbau, kemudian beras dan sebagainya. Daging kerbau beku, dan mungkin ini memang impor dari India sih sebenarnya. Tapi kita karena termasuk Lampung sebagai sentra daging, lumbung memang ternak lumbung ternak ya, betul-betul. Lumbung ternak tidak termasuk dengan provinsi NTB apa NTT gitu, termasuk itu. Tetapi kemudian kita baru beberapa waktu lalu dapat katakanlah jadwal, dan sayang sekali Tulang Bawang Barat belum masuk ke dalam kuota dimasuk. Yang dapat untuk Lampung ini hanya Kabupaten Lampung Utara, kemudian Metro dan Bandar Lampung sendiri. Mungkin ada jadwal berikutnya. Mungkin kita berharap itu bisa dilaksanakan juga operasi pasar murah yang disediakan oleh pemerintah pusat. Gitu. Kalau untuk ini Pak, peran masyarakatnya sekarang Pak, kita ke masyarakat nih, karena masyarakat yang berburu sembako tadi. Ada nggak sih Pak kalau peran masyarakat sendiri untuk ikut bekerja sama gitu Pak dengan dinas-dinas terkait tadi, instansi terkait untuk menstabilkan harga sembako ini Pak? Ya sebenarnya harapan kita, mungkin harapan pemerintah ya tadi itu tadi mungkin mungkin dianggap pas atau tidak ya. Ya berharap masyarakat berlaku bijak, bijak dalam hal ini tadi ya, terutama yang lagi ini sekarang ya karena Ramadan dan menjelang hari itu. Berlaku bijak dalam memenuhi, dalam artinya membeli bahan pokok karena pemerintah menjamin stok tetap disediakan, kemudian stok pasokan, kemudian harga tetap dijaga oleh pemerintah, dijaga pemerintah sehingga tidak ke depan nantinya tidak akan memberatkan masyarakat gitu. Itu tadi bijak, katakanlah belanja secara belanja kebutuhan pokok ya sesuai kebutuhan gitu. Karena kecenderungan akan nyetok gitu. Kalau di mall biasanya itu pedagang atau itu ya kalau kita sebagai masyarakat ya mungkin nyetok di kulkas gitu kan, banyak gitu kan. Padahal belum tentu bisa belum tentu dimakan semua nih. Betul, itu keburu mungkin busuk gitu. Saya bijak, masyarakat bisa bijak itu. Iya. Nah, tadi kita sudah membahas nih Pak terkait harga dan ketersediaan dan kita juga berharap pasti masyarakat ini bijak dan jangan berlebihan gitu ya Pak dalam belanja ya Pak ya. Nah Pak, sebelum kita close nih Pak, saya ingin ada closing statement Pak atau ada himbauan maupun saran Pak untuk masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat khususnya. Oh ya, terima kasih. Ya, memang menjelang Ramadan dan mohon maaf selama bulan Ramadan dan menjelang hari raya, permintaan bahan pokok ini biasanya memang selalu meningkat. Ini dikarenakan faktor psikologis masyarakat yang ingin memastikan pada waktunya kebutuhannya aman sehingga cenderung lebih banyak dalam membeli bahan pokok. Kemudian meningkatnya permintaan terhadap bahan pokok ini untuk memenuhi kebutuhan selama bulan Ramadan, maka logika penghematan konsumsi tidak berlaku. Sekalipun masyarakat mengurangi konsumsi pada siang hari, tetapi pada malam hari baik saat berbuka maupun sahur akan selalu konsumsinya meningkat. Sehingga faktor budaya bahwa hari raya menjadi momen untuk berkumpul dan merayakan kebersamaan dengan keluarga juga menjadi tambahan dari penyebabnya adanya katakanlah meningkatnya kebutuhan pokok. Mungkin itu yang sementara yang bisa ini kan. Iya, ya itu tadi Pak. Luar biasa sekali Pak hari ini perbincangan kita hari ini ya Pak ya, karena ini adalah isu yang beredar karena ini adalah berita-berita yang diobrolin di masyarakat di luar sana Pak. Semoga informasi yang Bapak sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua Pak, bagi pedagang, bagi masyarakat di luar sana yang berkeluh kesah gitu ya Pak ya. Dan saya ucapkan terima kasih Pak sebelumnya kita sudah berbincang. Semoga di lain waktu kita bisa berbincang kembali
Mungkin di luar harga sembako mungkin ya Pak ya, yang lain di obrolan lain dengan Dinas Koperindak. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Tubabaku yang senantiasa menyaksikan program Dialektika hingga hari ini. Saya Novia Ardianti mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tubabaku, the goodness of Tubaba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.